Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh dan soleha semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan Pak Rozi, masih dalam pembelajaran dari rumah masing-masing, yaitu Pendidikan Agama Islam kelas 2. Materi kita pada kali ini ada pada pelajaran ke-8 dengan tema Senang bisa membaca Al-Quran. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan ilmu yang bermanfaat dan diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita masuk pada pembahasan kita. Namun sebelum masuk pada materi, ayo bernyanyi bersama dengan judul lagu Baca Hafal Al-Quran dengan nada lagu Cicak. Yuk bernyanyi bersama. Baca hafal Al-Quran, pahamilah maknanya, mudah menerapkannya. Yo, kita amalkan. Masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu melafalkan surah Al-Asr. Surah Al-Asr termasuk surah pendek. Surah ini terdiri dari 3 ayat. Al-Asr artinya waktu atau masa. Surah Al-Asr juga termasuk ke dalam surah Makkiyah. Dinamai Al-Asr karena diambil dari ayat pertama. Surah ini diturunkan sesudah surah Al-Insyirah. Surah ini menempati urutan surah yang ke-103 termasuk dalam 30 juz. Ayo membaca surah Al-Kautsar berikut ini dengan sungguh-sungguh serta fasih dan tartil. Tidak lupa awali dengan membaca basmalah. Mari kita membaca surah Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Selanjutnya artinya wal 'asr, artinya demi masa. Innal insana lafi khusr, artinya sungguh manusia berada dalam kerugian. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan,
watawasau bis sabr, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Sebelum kita lanjut, coba perhatikan gambar yang ada di layar. Gambar ini terlihat ada salah seorang siswi yang sedang mengacungkan tangannya untuk menyetorkan hafalan surah Al-Asr kepada ibu gurunya. Materi kita yang kedua yaitu menghafal surah Al-Asr. Bagaimanakah cara menghafalkan surah Al-Asr? Caranya mudah, yaitu melafalkan secara berulang-ulang ayat per ayat hingga hafal. Sekali lagi, melafalkan secara berulang-ulang ayat per ayat hingga hafal. Begitu caranya. Menghafal juga dapat dilakukan dengan pelafalan secara berulang atau mendengarkan pelafalan dari temanmu. Dan alhamdulillah, kita semua sudah menghafal surah Al-Asr. Jangan lupa surah Al-Asr yang sudah dihafalkan diterapkan dalam sholat 5 waktu dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang ketiga adalah pesan surah Al-Asr. Surah Al-Asr berisi pesan bahwa semua manusia berada dalam keadaan merugi apabila semua manusia tidak dapat menggunakan waktu dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Pesan yang pertama, semua manusia berada dalam keadaan merugi apabila tidak mengerjakan waktu dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Itu pesan yang pertama. Lalu pesan yang kedua, tetapi apabila manusia dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, maka mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Sudah 2 pesannya. Yang pertama, dalam keadaan merugi karena tidak menggunakan waktu dengan baik. Yang kedua, beruntung karena menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kita harus bisa menggunakan waktu untuk kebaikan. Nah, ini contoh memanfaatkan waktu untuk kebaikan, yaitu senang mengerjakan kebaikan, terbiasa menasihati dalam kebenaran, dan juga saling menasihati dalam kesabaran. Jadi pesan yang terkandung dalam surah Al-Asr, yang pertama, semua manusia berada dalam keadaan merugi apabila tidak menggunakan waktu dengan perbuatan yang baik. Yang kedua, semua manusia termasuk orang yang beruntung karena dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kalau menggunakan waktu dengan baik, maka dia termasuk orang yang beruntung. Kalau menggunakan waktu dengan perbuatan yang buruk, maka dia termasuk orang yang merugi. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu disiplin Nabi Lut alaihi salam. Salah satu utusan Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi Lut alaihi salam. Waktunya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Lut mengajak umatnya untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas Nabi Lut yaitu mengajak umatnya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kaum Nabi Lut alaihi salam menolaknya dan mereka berkata, "Datangkanlah siksaan itu, hai Lut, jika sekiranya engkau orang yang benar." Karena kaumnya semakin memusuhi Nabi Lut alaihi salam, akhirnya
Nabi Lut menyerahkan kepada Allah dengan berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas kaum yang berbuat kerusakan itu." Quran Surah Al-Ankabut ayat 30. Lalu permohonan Nabi Lut pun dikabulkan oleh Allah. Pada akhir tengah malam, Nabi Lut alaihi salam beserta 2 orang putrinya diperintahkan oleh Allah berjalan cepat keluar kota. Kemudian ketika fajar menyingsing, ketika fajar telah tiba, bergetarlah dengan dahsyat bumi beserta isinya. Getaran itu lebih hebat dan lebih kuat daripada gempa bumi, serta diiringi dengan angin kencang dan hujan batu-batuan yang menghancurkan kota beserta kaum beliau yang durhaka karena tidak mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Lut alaihi salam. Mereka pun semua diazab. Selanjutnya ada tugas yang berisikan 10 soal yang harus dikerjakan. Hasilnya dikirim Japri ke Pak Rozi. Oke. Alhamdulillah, pembahasan kita mengenai senang bisa belajar Al-Quran telah selesai kita bahas bersama-sama. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa agar apa yang udah kita dapat, apa yang udah kita pelajari hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin 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 ya rabbal alamin. Jangan lupa pesan Pak Rozi, tetap semangat, tetap belajar dan raih cita-cita kalian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.